Aneka tema menarik kami hadirkan dalam Bincang Spesial. Bincang Spesial Star FM, Inspiring Sound. Dari Jalan M Sangaji nomor 41 Yogyakarta, 101,3 Star FM Inspiring Sound. Selamat pagi Star Lovers, kembali lagi dengan Rizky Arif di pagi hari ini. Dan saya sudah siap untuk ngobrol bersama seorang narasumber yang pagi hari ini bakal ngobrolin soal pengelolaan permintaan informasi dan pengaduan di BPJS Kesehatan. Di pagi hari ini sudah hadir di studio Star FM Mbak Ika Nurdiniawati sebagai staf edukasi dan juga penanganan pengaduan BPJS Kesehatan Cabang Sleman. Selamat pagi Mbak Ika. Selamat pagi Mas Arif. Mas Rizky. Oh Mas Rizky, mohon maaf. Saya dengar. Ya mau nama ya. Mas Rizky ya, Mas Rizky. Ada nama saya juga Arifnya belakang ya. Oh ya benar ya berarti ya Mas Rizky Arif gitu ya Mas benar, ya. Masih aman. Oh masih aman ya. Nggak perlu panik Mbak, nggak usah deg-degan. Aman-aman. Pagi Mbak, sehat ya? Pagi alhamdulillah sehat. Cerah gitu ya. Perjalanan ke sini lumayan cerah, nggak ada mendung di Sleman ya? Kalau mendung sih ya karena sekarang ini Jogja lagi mendung-mendung gitu ya. Kadang mendung, tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan gitu kan. Gitu ya Mas Rizky. Nah ya, ini bener ya, ini ya. Sekarangnya bukan lagi Mas Arif lagi. Bukan, aman-aman. Gitu. Nah kita bakal ngobrolin soal pengelolaan permintaan informasi dan pengaduan di BPJS Sleman atau kita singkat sebagai PPIP ya Mbak ya. Nah BPJS Kesehatan ini kan adalah badan penyelenggara atau badan hukum publik yang memang bertanggung jawab langsung ke Presiden dan bertugas menyelenggarakan program JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional. Nah di tahun ini tuh lagi gencar untuk transformasi mutu layanan di tahun 2024. Nah tujuan utamanya apa nih Mbak melakukan transformasi mutu layanan di tahun 2024 ini dari BPJS Kesehatan? Baik, jadi Mas Rizky ya, BPJS Kesehatan itu punya namanya fokus utama badan ya. Jadi kita berjalan program JKN ini jalan itu salah satunya itu kita fokus, kita itu mau kemana gitu kan. Nah salah satunya tadi sudah disampaikan Mas Rizky yaitu transformasi mutu layanan, di mana di transformasi mutu layanan BPJS Kesehatan itu ingin bahwa peserta salah satunya gitu ya, prinsipnya adalah mudah, cepat dan setara, di mana salah satu indikator keberhasilan dari program ini yang pertama itu adalah kepuasan peserta. Itu jelas gitu ya, kepuasan peserta baik dari segi layanan administrasi, informasi, pengaduan seperti itu. Kemudian pemahaman peserta mengenai hak dan kewajiban itu pasti Mas Rizky. Kemudian ada juga mengenai bagaimana sih peserta itu terkait aduan-aduan yang masuk gitu ya, informasi, aduan. Itu peserta harus tahu bahwa informasi dan aduan yang masuk ke kami, ke BPJS Kesehatan, itu pasti sudah jelas akan ditindaklanjuti Mas Rizky, seperti itu. Jadi jangan sampai nih peserta-peserta gitu ya, kalau ada hal-hal yang kayak dia itu sebenarnya menginginkan sesuatu, dia contoh misalkan ya Mas Rizky, kan ada salah satu hak peserta nih ya, di hak peserta itu ada salah satu poin di bahwa peserta itu memiliki hak untuk memperoleh pelayanan. Pelayanan di sini termasuk salah satunya adalah pelayanan administrasi, pelayanan kesehatan gitu ya, maupun pelayanan contoh terkait iuran misalkan gitu ya. Nah untuk hak ini peserta kan pasti pinginnya gitu ya, dia dapat haknya. Misalkan contoh Mas Rizky gitu kan, periksa Mas Rizky sudah sesuai dengan prosedur gitu kan, sudah sesuai prosedur, kartunya Mas Rizky aktif, status pesertanya Mas Rizky aktif gitu ya, sudah dapat rujukan misalkan kalau memang harus dirujuk. Nah Mas Rizky kan pinginnya kan ketika sudah semua itu dipenuhi kan Mas Rizky dapat haknya Mas Rizky nih ya kan. Nah ketika sudah semuanya terpenuhi, kok tiba-tiba Mas Rizky gitu ya, Mas Rizky nggak dapet nih apa yang Mas Rizky pinginkan. Mas Rizky pinginnya nih kalau peserta itu dilayani dengan baik gitu kan. Kemudian yang kedua dia dapat apa yang dia inginkan. Cuman kadang tadi apa yang kita harapkan nggak sesuai. Nah kadang yang tidak sesuai ini peserta itu takut Mas Rizky. Kalau saya ngadu ke BPJS Kesehatan kira-kira tindak lanjuti nggak sih gitu kan. Nah sebenarnya untuk Star Lovers gitu ya, setiap aduan yang masuk ke BPJS Kesehatan, karena tadi ya salah satu fokus utama badan adalah transformasi mutu layanan yang mudah, cepat dan setara gitu kan. Setiap aduan yang masuk ke BPJS Kesehatan itu sudah pasti akan ditindaklanjuti Mas Rizky. Jadi jangan takut ya Star Lovers kalau misalkan
pingin nanya informasi, pingin nanya atau menyampaikan aduan, jangan takut kalau diabaikan, pasti kita respon. Gitu Mas Rizky. Oke, baik. Ini berarti indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan salah satunya adalah tingkat kepuasan dari peserta BPJS juga ya, Mbak Ika ya? Benar. Jadi gini, kami itu setiap tahun Mas Rizky itu kami ada survei. Survei salah satunya adalah survei kepuasan peserta dan survei pemahaman peserta. Nah, kami harapkan kalau misalkan peserta itu sudah paham mengenai hak dan kewajibannya gitu ya, peserta itu akan puas. Nah ini kan korelasinya sangat berhubungan satu sama lain gitu ya Mas Rizky ya. Jadi tadi kalau peserta puas, misalnya contoh tadi ya, contoh aduan-aduan yang masuk ke kami itu ditindaklanjuti sesuai dengan SLA gitu ya, kami ada namanya SLA Mas Rizky. Kalau misalnya aduan yang masuk ke kami itu ditindaklanjuti sesuai dengan SLA, peserta itu kan merasa oh ya sudah, saya berarti sudah dapat minimal, kalau katakanlah dia itu ternyata misalkan ada hal-hal yang harus dipenuhi contohnya gitu kan, minimal dia akan oh berarti setidaknya ketika saya menyampaikan informasi, ketika saya mengadu ke BPJS Kesehatan, saya akan dapat solusi seperti itu. Dan kalau dia dapat solusi kan minimal gitu kan, kepuasan itu akan tercapai gitu Mas Rizky. Oke, baik. Nah mengenai informasi atau keluhan seperti itu. Nah, para peserta ini selain ke BPJS langsung, ke kantor BPJS langsung, ada juga upaya dari BPJS sendiri membuat aplikasi ya Mbak ya, benar ya? Aplikasi saluran informasi penanganan pengaduan, ini benar ya? Benar Mas Rizky. Jadi gini Star Lovers ya. Jadi dulu memang ketika pertama kali JKN hadir yaitu 1 Januari 2014 Mas Rizky, peserta itu taunya kalau semisalkan saya mau nanya informasi, saya mau mengadu, menyampaikan keluh kesan, menyampaikan saran, kritik, masukan gitu ya, saya harus datang ke kantor. Ya bisa dibayangkan Mas Rizky kan kantor penuhnya seperti apa gitu kan. Nah kemudian kan banyak nih peserta yang mengeluh, aduh saya kok cuman mau nanya saya itu aktif atau enggak kok nunggunya sampai 2 jam gitu kan, padahal ketemu petugas loket itu enggak ada 5 menit Mas Rizky gitu ya. Nah kalau demikian akhirnya kan kami BPJS Kesehatan seperti sumbernya kan tadi ya, aduan-aduan dari peserta, saran masukan, ayo dong BPJS Kesehatan kita buka kanal layanan, enggak cuman harus datang ke kantor. Akhirnya tadi yang disampaikan Mas Rizky ada namanya aplikasi saluran informasi penanganan pengaduan atau SIPP Star Lovers. Kemudian ada juga kalau Star Lovers nih punya aplikasi mobile JKN Mas Rizky, itu bisa loh, jadi nggak harus datang ke kantor BPJS Kesehatan. Star Lovers itu bisa menggunakan aplikasi mobile JKN di menu pengaduan layanan JKN. Ya, itu akan langsung kami proses, akan langsung istilahnya kami tindak lanjuti. Selain aplikasi mobile JKN, aplikasi SIPP, Star Lovers juga bisa melalui contoh misalkan kalau kami itu kan ada namanya layanan mobile BPJS keliling gitu ya. Nah silakan bisa memanfaatkan layanan-layanan mobile kami ya. Kami biasanya ada terjadwal setiap minggu, itu ada di beberapa, misalkan minggu ini gitu ya kami ada di Kulon Progo, kemudian nanti hari Senin kami ada di puskesmas atau klinik misalkan seperti itu bisa dimanfaatkan. Jadi Star Lovers jangan takut untuk menyampaikan informasi atau menanyakan terkait apa yang seharusnya kita dapatkan gitu ya. Nggak apa-apa, tapi tadi bisa lewat kantor cabang, tapi kan kalau kantor kan lumayan ya Mas Rizky ya. Dan harus menunggu jam hari kerja juga ya. Kalau kalau ke kantor itu kan yang pertama tadi hari kerja Senin sampai Jumat. Yang kedua, bisa bayangkan Mas Rizky, antriannya. Kantor BPJS Kesehatan itu kan alamatnya tahu ya Mas Rizky ya, kantor BPJS Kesehatan cabang Sleman itu kan di Jalan Magelang gitu ya, depan SMP 2, lebih tepatnya depan SMP 2. Coba bayangkan untuk peserta-peserta yang ada di daerah contoh Kecamatan Minggir, Kecamatan Prambanan gitu kan, yang dari ujung ke ujung harus datang ke kantor BPJS Kesehatan itu cuman buat nanya misalkan status saya aktif nggak ya Mbak, terus tagihan saya masih ada nggak ya Mbak gitu kan. Itu kan kayak lebih baik kita manfaatkan kanal-kanal layanan yang memang kita bisa manfaatkan tanpa harus mengantri terlebih dahulu gitu ya. Tadi ada aplikasi mobile JKN, aplikasi SIPP, kemudian WhatsApp Pandawa Mas Rizky tahu ya ada namanya WhatsApp Pandawa. Itu Star Lovers bisa memanfaatkan layanan tersebut untuk administrasi, informasi maupun pengaduan
pengaduan. Seperti itu Mas Rizky. Oke, terkait dengan aplikasi mobile JKN tadi ataupun aplikasi SIPP ini sendiri, ketika saya ada sebagai yang terdaftar di Sleman nih Mbak, apakah itu nanti langsung ke pusat atau bisa juga dari itu dilakukan dari BPJS Sleman sendiri yang menjawab pertanyaan atau pengaduan dari masyarakat juga gitu? Iya. Baik Mas Rizky, jadi Star Lovers ada tadi ya, ada berbagai macam kanal layanan peserta untuk menyampaikan informasi, aduan maupun keluhan gitu ya. Nah, salah satu contohnya tadi lewat aplikasi mobil JKN melalui aplikasi SIPP. Nah, jadi kalau semisalkan Star Lovers menyampaikan aduan tadi melalui aplikasi SIPP misalkan atau aplikasi mobil JKN, itu nanti kami itu ada namanya tim senada, sentralisasi penanganan pengaduan. Nah, tim senada ini itu tugasnya 24 jam Star Lovers. Ya, jadi Mas Rizky mau mengadu jam 12 malam silahkan, nanti akan direspon. Misalkan contoh Mas Rizky mau nanya, saya aktif nggak ya Mbak? Gitu kan, permisi selamat pagi, saya mau nanya nomor kartu atau NIK ini kira-kira posisinya aktif atau enggak, misalnya lewat aplikasi mobil JKN. Itu nanti akan direspon, akan kita cek status kepesertaannya gitu. Jadi tadi ya kita ada namanya Service Level Agreement SLA gitu ya. Jadi jangan khawatir kalau aduan atau informasi itu nggak akan terproses, pasti akan terproses gitu. Karena kalau kami nggak sesuai SLA, nggak sesuai standar, itu kami yang kena BPJS Kesehatan. Intinya kan kami lembaga layanan publik yang menyediakan istilahnya program JKN ya, salah satunya kan pasti ada informasi-informasi yang pasti akan ditanyakan oleh peserta. Kalau nggak direspon ya itu tadi kami yang kena nanti. Gitu Mas Rizky. Baik, ini saya menarik juga ada layanan melalui platform Zoom Meeting juga ya Mbak, melalui BPJS Kesehatan online. Mungkin bisa dijelaskan dulu salah satu kanal yang bisa dilakukan atau dipilih untuk melakukan pengaduan gitu BPJS ini. Zoom Meeting ya? Ya, Zoom Meeting. Ya, jadi gini, kami itu tadi ya salah satunya itu kami berupaya untuk membuka kanal layanan berbagai macam. Jadi nggak cuma terbatas tatap muka lewat kantor gitu ya. Nah, kalau semisalkan Star Lovers itu sibuk nih kerja gitu kan. Sekarang kan Gen Z kan pikirnya kerja gitu ya Mas Rizky. Nah, kalau semisalkan Star Lovers itu lagi sibuk gitu ya, Star Lovers bisa loh nanti ngikutin Zoom meeting kami. Kami itu kalau dari BPJS Kesehatan cabang Sleman itu ada setiap hari Kamis. Setiap hari Kamis. Hari Kamis jam 8 sampai jam 12 siang gitu. Biasanya akan kami jadwalkan gitu ya. Nah, silakan bisa join Zoom. Jadi sistemnya itu kayak tatap muka Mas Rizky, seperti tatap muka, cuman tatap mukanya itu lewat platform Zoom. Jadi langsung ketemu sama petugasnya sebenarnya. Cuman ya nggak langsung kita kayak gini gitu ya, tapi langsung lewat Zoom tadi. Itu sistem antriannya bagaimana itu Mbak? Nah, jadi kalau Zoom nanti kan kita menyediakan kayak untuk link link pendaftaran gitu ya, daftar hadir sama link untuk peserta itu join ke Zoom-nya. Nah, silahkan ketika Star Lovers itu ingin join ke sesi Zoom tadi, Star Lovers mengisi daftar hadir, linknya itu diisi dulu. Jadi nanti akan kami istilahnya kayak kami buatkan breakout room. Nah, nanti bisa join ke masing-masing breakout room tadi. Oh gitu. Jadi malah lebih enak sebenarnya. Betul. Malah lebih sebenarnya pilihannya lebih banyak sebenarnya sekarang ya. Wah, ini menarik sekali. Nah, terkait dengan pengaduan dari peserta gitu, ada permintaan untuk melakukan pengaduan. Nah, ini klasifikasinya gimana sih Mbak dari BPJS Kesehatan mengklasifikasi informasi atau pengaduan yang masuk ke BPJS? Ya, jadi Mas Rizky, untuk BPJS Kesehatan tadi ada tata kelola PIP, permintaan informasi dan pengaduan gitu ya. Jadi kami mengklasifikasinya 3, permintaan, informasi, dan pengaduan. Nah, permintaan informasi dan pengaduan ini kami ada subnya lagi, kayak kategori. Kategorinya itu ada administrasi, iuran, dan pelayanan kesehatan Mas Rizky. Nah, subkategorinya itu ya nanti akan ada lagi. Misalkan untuk administrasi contoh, kalau untuk permintaan nanti akan ada misalkan aktivasi peserta. Kemudian untuk iuran contoh pengecekan status tagihan. Kemudian untuk pelayanan kesehatan, nah kalau pelayanan kesehatan biasanya seringnya sifatnya aduan Mas Rizky. Oke, baik. Buat Star Lovers yang pengen bertanya atau punya aduan juga nih ya, boleh, mumpung bisa langsung ngobrol sama Mbak Ika. Dan juga terkait dengan topik-topik yang tadi sering diadukan nih, biasanya apa Mbak yang biasa banyak diadukan dari peserta? Yang tadi Mas Rizky, jadi kan ketika peserta itu menyampaikan aduan,
gak cuma aduan sih, informasi juga ya. Itu akan masuk ke tim sentralisasi senada namanya. Sentralisasi penanganan pengaduan. Nah, dari senada itu kalau sifatnya itu hanya informasi, biasanya akan selesai di senada. Karena kan senada itu kan cuma biasanya kalau informasi tadi terbatas pengecekan status kepesertaan, pengecekan status tagihan, cuman menanya prosedur pelayanan kesehatan itu gimana gitu ya. Nah, kalau misalkan untuk pengaduan, nah ini pengaduan Mas Rizky. Kalau pengaduan sampai dengan saat ini itu yang sering masuk ke kantor cabang itu biasanya terkait pelayanan kesehatan Mas Rizky. Ya, jadi misalkan Mas Rizky periksa ke rumah sakit gitu ya. Mas Rizky periksa ke rumah sakit nggak dilayani gitu ya, nggak dilayani. Misalkan saya sudah bawa rujukan, kemudian saya statusnya sudah aktif, kan pinginnya tadi ya kita masuk rumah periksa ke rumah sakit gitu kan, ketemu petugas admisi, ketemu petugas dokter sama farmasi, kan pengennya kan dilayani dengan baik lah istilahnya. Nah, ternyata ketemu dokternya jutek contohnya, atau petugas admisinya jutek misalkan. Nah, itu kan itu ada juga loh Mas Rizky yang mengadu seperti itu. Jadi setiap hari itu kami itu ada namanya bagian Yanfaskes, pelayanan fasilitas kesehatan. Itu salah satunya ya ada yang mengelola terkait aduan-aduan tadi, ya pasti ada. Ketika kami kan juga ada ya, misalkan setiap hari itu kayak ngecek tiket list tiket ya, mayoritas tuh terkait aduan dari pelayanan kesehatan tadi Mas Rizky. Baik, itu banyak yang mengadu soal itu ya. Banyak yang terjadi ya sebenarnya. Benar. Nah, ini juga terkait dengan upaya-upaya kalau misalkan kita ke rumah sakit. Nah, kalau di rumah sakit tertentu itu ada nggak sih Mbak seperti pusat aduan dari BPJS gitu? Nah, untuk Star Lovers gitu ya. Jadi kalau Star Lovers nih kebetulan sedang contoh menemani orang tua kontrol ke rumah sakit gitu ya, kemudian ada sedikit kendala gitu ya, silakan Star Lovers bisa menghubungi namanya petugas BPJS 1. Petugas BPJS 1. Petugas BPJS 1, BPJS siap membantu istilahnya gitu kalau dipanjangkan gitu ya. Nah, untuk petugas BPJS 1 ini itu ada di masing-masing rumah sakit yang menjadi mitra BPJS Kesehatan. Jadi kalau contoh misalkan Star Lovers ada kendala di contoh di sini yang paling dekat RS Sakinah Idaman misalkan. Nah, silakan Star Lovers mencari poster. Sifatnya bentuknya poster Mas Rizky, poster, dan itu nanti ada kayak nama petugas BPJS 1-nya, kemudian nomor handphonenya juga nanti bisa sampaikan lewat petugas BPJS 1 tadi. Minimal Star Lovers kalau ada kendala kan Star Lovers nggak harus datang dulu ke kantor, ya kan paling tidak memangkas waktu di situ tadi ya. Betul. Cepat, mudah, setara tadi kan, minimal bisa memangkas waktu di situ. Katakanlah biar misalkan contoh kendalanya itu dokternya lama, misalkan nggak datang. Kalau misalkan ditinggal ke kantor BPJS Kesehatan, masuk lagi ke rumah sakit, dokternya udah pulang kan, nggak mungkin gitu kan. Jadi bisa nanti menghubungi petugas BPJS 1. Oh gitu, dan bisa langsung direspon di saat itu ya? Kalau respon jelas langsung direspon, dan itu wajib direspon Mas Rizky. Kalau nggak direspon, wah BPJS 1-nya nanti yang kena Mas Rizky. Berarti bisa ngadu juga ya BPJS 1-nya? Bisa. Makanya tadi jadi hak kita sebagai peserta itu nggak cuman terkait pelayanan kesehatan, pelayanan administrasi juga Mas Rizky. Misalkan contoh Mas Rizky datang ke kantor BPJS Kesehatan. Nah, di kantor BPJS Kesehatan itu kan prosedurnya Mas Rizky datang ketemu satpam gitu ya, akan ditanya keperluannya apa gitu ya. Kemudian diberikan antrian sama flyer, jenis flyer istilahnya gitu. Kemudian duduk sambil nunggu antrian. Biasanya akan ada petugas mobile yang akan mendatangi peserta satu persatu untuk menanyakan keperluannya apa Bu, Pak Bu, kira-kira bisa saya bantu di sini enggak? Kalau nggak bisa nanti akan diarahkan ke loket. Nah, di rangkaian ini kan peserta datang, dapat antrian, nunggu, ketemu petugas admin, misalkan pulang. Nah, ketika dalam satu rangkaian ini kok contoh saya itu ketemu petugas adminnya tuh malah dijutekin. Nah, itu nggak apa-apa, sampaikan aduan ke kami, nggak masalah. Karena gini, sedikit banyak Star Lovers ya, aduan-aduan, saran, kritik, masukan dari semua peserta JKN itu akan menjadi bahan masukan bagi kami untuk meningkatkan kualitas layanan gitu. Jadi jangan salah, inovasi-inovasi yang BPJS Kesehatan berikan untuk peserta JKN gitu ya, itu sebenarnya salah satu sumbernya itu dari aduan peserta loh Mas. Salah satunya itu contoh adalah antrian online. Ya, dulu itu kalau mungkin bisa bisa dibandingkan dulu ketika era JKN awal dengan sekarang gitu ya.
yang namanya antrian dulu sama sekarang itu bisa dibedakan. Kalau dulu itu orang itu kayak antrinya panjang, terus dia nggak jelas kapan ketemu dokternya, nggak jelas dapat obatnya kapan, istilahnya seperti itu. Nah kalau sekarang kan banyak tuh yang ngeluh, kata kalau pakai BPJS antrinya lama, dokternya nggak on time, misalkan dokternya nggak jelas, atau misalkan saya antri obatnya lama gitu kan. Nah kemudian BPJS Kesehatan denger nih, oh ada aduan seperti ini, ternyata peserta di lapangan itu pinginnya dia itu cepat ketika dilayani, minimal kan waktu tunggunya nggak terlalu panjang gitu ya. Nah makanya ada namanya fitur pendaftaran pelayanan di aplikasi Mobile JKN, Mas Rizky gitu. Jadi ini harus diketahui juga ya para peserta JKN tentunya ya, gimana caranya untuk antri online. Karena banyak yang kadang, wah ini lama, ternyata sebenarnya sudah ada pilihan untuk antri online ya Mbak ya. Benar. Itu dia. Baik, Star Lovers, buat Anda yang ingin bertanya, Anda bisa langsung WA di 0818621013 lewat Instagram @starjogjafm juga Anda dipersilahkan. Dan kita akan kembali ya Mbak ya. Kita rehat dulu sejenak untuk Star Lovers 0818621013. 101,3 Star FM Inspiring Sound, kembali lagi di bincang spesial di pagi hari ini Star Lovers. Sambil saya mau ingatkan buat Anda nih yang lagi mungkin belum makan di pagi hari ini, jangan lupa makan ya. Dan juga kalau misalkan ngerasa nyeri lambungnya, tenang aja karena ada Freshmah. Ini mampu mengatasi semua masalah lambung seperti rasa nyeri, kembung, mual, muntah, bahkan sampai luka infeksi di lambung. Nyaman lah pokoknya, GPP kan. Freshmah ini terbuat dari 100% bahan herbal, yakni madu hutan asli dan kunyit, jadi aman untuk pemakaian jangka panjang dan minim efek samping. Freshmah ini juga sudah berizin BPOM dan juga bersertifikat MUI. Makanya langsung minum Freshmah sekarang juga, yang tersedia 2 paket kemasan, yakni ukuran 200 ml dan juga 130 ml, yang bisa didapat di apotek-apotek terdekat. Nah, kalau pengen cari tahu lebih lengkapnya, Anda bisa follow sosial media freshmah.id. Pokoknya makan nggak perlu parno, nggak perlu pilih-pilih, nggak apa-apa kan? Lambung tetap aman, ada Freshmah. Pagi hari ini kita bakal lanjut ngobrol lagi Star Lovers, dan ini sudah ada yang bertanya nih Mbak Ika di Instagram @starjogjafm. Yang pertama ke Rianda Putra yang nanya apakah Vaskes itu setiap tahun dievaluasi layanannya. Kemudian kalau ada yang kurang apa bisa diputus kerjasamanya? Monggo Mbak Ika. Baik Mas, siapa tadi? Rianda. Oh Rianda ya Mas Rianda, terima kasih atas pertanyaannya Mas Rianda. Jadi gini, kami BPJS Kesehatan itu ketika menjalin mitra dengan fasilitas kesehatan dalam hal ini, itu kami ada namanya perjanjian kerjasama PKS. Nah salah satu poin di PKS-nya itu adalah terkait mutu layanan peserta. Nah untuk terkait pertanyaannya Mas Rianda tadi, kami bukan setiap tahun malah, kami setiap berapa bulan sekali itu ada namanya proses sibling. Jadi kami BPJS Kesehatan gitu ya, kami akan kayak nyamar gitu ya Mas ya, datang ke salah satu vaskes untuk kayak ngamatin. Jadi kami kayak mungkin jadi mystery shopper gitu ya. Mystery guest gitu ya. Jadi pura-pura periksa ke situ, kita lihat di situ. Kan kami nggak pakai seragam, jadi kan mereka nggak akan tahu kita petugas BPJS Kesehatan gitu kan ya Mas Rizky. Nah akan menyamar di situ. Nah kita akan tahu nih kualitas layanannya gimana. Kemudian itu terkait sibling, penilaian kepada vaskes. Kemudian dilihat dari banyak atau sedikitnya aduan dari peserta. Kan ada tuh vaskes yang terlalu sering ada aduan, misalkan dokternya jutek, petugas adminnya jutek misalkan. Nah itu juga akan menjadi salah satu poin ketika akan adanya proses perjanjian kerjasama lagi. Kami kan setiap tahun ada pembaruan update PKS itu kan. Kalau memang ternyata si vaskes ini, mitra kami ini tidak bisa memenuhi poin untuk memberikan layanan yang terbaik untuk peserta, itu tidak memungkiri akan diputus PKS-nya Mas Rizky. Ya, jadi kan gini, tadi ya fokus utama salah satunya adalah transformasi mutu layanan gitu ya. Kami inginnya yuk kita bangun bersama-sama
program JKN ini. Jadi program JKN itu bukan cuma punya BPJS Kesehatan, Mas Rizky ya. Program JKN ini juga milik bersama BPJS Kesehatan, kemudian mitra dalam hal ini yaitu berarti fasilitas kesehatan. Kemudian kan kalau fasilitas kesehatan kan di bawah naungannya Kementerian Kesehatan gitu kan. Ada juga namanya Kementerian Sosial. Nah, kami ingin kita bekerja sama di sini. Yuk kita bangun bersama program JKN ini. Kalau memang ternyata Vaskes itu belum mampu atau dia belum mau, jadi kan kalau kategorinya itu kan mau dan mampu, Mas. Kalau dia mau dan mampu, oke, kita jalan. Kalau dia itu belum mampu tapi dia ada kemauan, ya kita akan berikan masukan terus gitu kan, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Yang sulit itu kalau dia itu nggak mau sama sekali, udah nggak mampu, nggak mau. Nah itu yang lebih baik kita putus PKS dulu. Nanti kalau memang sudah dibenahi terkait prosedur-prosedurnya, nanti kita jalin PKS lagi, itu bisa. Akan sangat memungkinkan, Mas, seperti itu. Oke, baik. Nah, yang pertanyaan kedua nih, Mbak Ika, ada Mas D yang menanyakan, saya coba install JKN, tapi nomornya dinyatakan sudah terdaftar, padahal belum pernah didaftarkan. Ini kenapa ini bisa terjadi ya? Ya, jadi pertanyaannya Mas D, namanya Mas D ya benar ya. Jadi pertanyaannya Mas D itu memang sedikit banyak, bahkan banyak ditanyakan oleh peserta, Mas Rizky. Nah, kita kembali ke tadi ya, kembali ke hak dan kewajiban peserta. Untuk hak tadi ya, untuk hak sudah kami jelaskan. Terkait kewajiban, Mas Rizky, itu ada salah satu poin yang kadang peserta itu lupa, yaitu melaporkan perubahan data, Mas Rizky. Orang kan mikir kalau yang namanya perubahan data itu ya cuman perubahan data KK, misalkan dia nambah anggota keluarga atau mengurangkan anggota keluarga. Padahal bukan itu saja, Mas Rizky. Perubahan data yang dimaksud di sini adalah perubahan data diri, termasuk salah satu contohnya adalah perubahan nomor handphone. Kadang peserta, kalau dulu itu satu nomor handphone itu bisa dipinjam oleh masing-masing peserta. Itu bisa. Contoh misalkan Mas Rizky pakai nomor handphone dulu, Mas Rizky pakai nomor handphone saya buat registrasi aplikasi mobil JKN-nya Mas Rizky, itu bisa. Kalau sekarang karena nomor handphone adalah salah satu data yang dilindungi oleh negara gitu ya kan, kalau nomor handphone kan bisa kelihatan NIK-nya ya kalau memang benar-benar mau dikulik istilahnya gitu kan. Nah, nomor handphone itu salah satu hal yang dilindungi. Maka kami dari BPJS Kesehatan membuat kebijakan untuk satu nomor handphone itu satu akun, Mas Rizky. Nah, kalau untuk kasusnya Mas D tadi, kami sarankan ya, jenengan ya, saya terbiasa bilang jenengan gitu ya. Nah, Mas D gitu ya, Mas D silahkan bisa melakukan proses pengecekan data nomor handphone terlebih dahulu. Kalau Mas D itu punya WA Pandawa gitu ya, Mas D nanti bisa mengakses layanan administrasi gitu ya. Administrasi, kemudian pilih yang perubahan data diri, Mas Rizky. Perubahan data diri, nah di dalamnya itu ada perubahan nomor handphone salah satu subnya. Nah silakan nanti bisa dari situ, nggak apa-apa. Nanti kita bantu cek gitu ya, nomor handphonenya kira-kira sudah digunakan oleh siapa. Karena kadang dia lupa, misalkan oh iya nomor handphonenya sudah dipakai oleh orang tua saya, oh iya nomor handphonenya sudah dipakai oleh eyang saya, misalkan kadang seperti itu. Oke, baik. Yang ketiga nih Mbak Ika, dari Mas Al, untuk kondisi darurat di rumah sakit apakah dijamin oleh BPJS Kesehatan? Ya, kalau Mas Al ini pertanyaan yang sering sekali ditanyakan gitu ya, Mbak, kalau saya lewat IGD saya itu bisa pakai BPJS Kesehatan nggak? Kalau memang masuk kriteria gawat darurat, saya rasa Mas Rizky nggak cuman JKN itu kan salah satu bentuk asuransi ya. Mungkin kalau Mas Rizky tahu, kalau asuransi itu kan ada asuransi sosial dan asuransi komersial ya kan. Nah kalau JKN ini masuk ke asuransi sosial yang diamanatkan oleh negara dan sifat kepesertaannya itu wajib gitu ya. Nah, semua asuransi nggak cuma JKN itu punya kayak syarat-syaratnya atau ketentuan-ketentuannya. Nah untuk JKN, untuk yang masuk kriteria IGD itu salah satunya jelas pasti hasil penilaian dokter DPJP di IGD ya. Kemudian yang kedua, kalau memang dia masuk kriteria gawat darurat itu pasti dijamin. Kalau yang namanya gawat darurat medis itu kan segera ditolong ya Mas ya. Nah kalau nggak ditolong kan ngapunten bisa mengakibatkan kematian atau cacat misalkan seperti itu. Jadi kalau pertanyaannya Mas Al tadi, kalau memang dia itu masuk kriteria gawat darurat medis gitu ya, itu pasti bisa dijamin oleh JKN. Karena banyak pengaduan juga yang ngerasa kayak ketika darurat nih ya, kemudian harus mengurus BPJS dan itu agak diperlambat. Karena saya pernah mengalami dulu Mbak, itu jadi waktu itu saya kebetulan ke rumah sakit dan kemudian saat itu kondisinya memang nggak gawat banget, cuman memang pada situ cuma sendirian ya, tapi harus mengurus administrasi dulu, jadi kayak itu juga terlalu
terlalu bertele-tele sebenarnya gitu, bisa juga diadukan di BPJS Kesehatan ya? Bisa. Jadi gini, alurnya kan ketika peserta itu masuk. Jadi kalau kita masuk masuk ke ranah rumah sakit dulu ya. Jadi rumah sakit itu ada 2 jalurnya, jalur poli dan IGD. Kalau semisalkan peserta atau Star Lovers ini masuk ke jalur IGD, berarti kan nggak usah pakai rujukan bisa. Karena kan itu masuk kriteria gawat darurat ya. Jadi kalau memang masuk kriteria gawat darurat pasti akan langsung ditangani oleh dokter. Kemudian untuk penjaminannya bisa menggunakan JKN. Sebenarnya Star Lovers, untuk Star Lovers ketahui, ketika peserta itu masuk IGD, yang namanya ditangani itu pasti ditangani, ya kan? Nah biasanya itu terkait penjaminan itu akan ditanyakan setelah antara, kalau memang dia itu ada yang nganter ya akan ditanya oleh yang pihak yang nganter itu, admisinya biasanya, atau kalau semisal dia datang sendirian itu pasti akan ditangani dulu, karena kan nggak mungkin lah misalkan dokter ngurus dulu BPJS-nya nanti saya tangani setelah itu, kan nggak mungkin gitu ya. Itu pernah ngalami loh Mbak. Nah kalau itu nanti silakan bisa sampaikan ke kami Mas Rizky, nggak apa-apa ya, nanti biar tadi itu akan menjadi bahan masukan kami. BPJS Kesehatan juga mitra dalam hal ini rumah sakit, berarti kan harusnya kan kalau kalau memang itu kriteria gawat darurat kan ditangani terlebih dahulu, karena kan bagaimanapun tadi ya kalau gawat darurat itu kalau nggak segera ditangani fatal kan akibatnya, seperti itu Mas Rizky. Nah kemudian yang poin penting yang biasanya saya sampaikan Mas Rizky, jadi kalau Star Lovers itu mendatangi layanan kesehatan dalam hal ini Vaskes gitu ya, Star Lovers mendatangi Vaskes kan biasanya akan ditanya mau pakai BPJS, JKN atau Askes misalkan, umum atau asuransi lain. Nah, kalau ditanya demikian oleh petugas adminnya, silahkan Star Lovers sampaikan kalau mau menggunakan JKN, Askes atau BPJS misalkan, nggak apa-apa. Karena kalau semisalkan Star Lovers itu sudah menyampaikan sebagai pasien JKN, itu ke belakangnya akan mengikuti alur JKN Mas Rizky. Jadi kalau alur JKN tadi, kalau dia itu masuknya lewat poli berarti ada rujukannya, pasti akan diminta rujukannya. Kalau lewat IGD ya pasti akan ada kriterianya gitu ya. Kemudian kalau semisalkan statusnya itu ada yang masalah, misalkan statusnya nggak aktif gitu kan biasanya akan minta untuk pengurusan. Nah pengurusannya kan 3 kali 24 jam hari kerja Mas Rizky. Beda kalau semisalkan Star Lovers masuk ke rumah sakit langsung tanda tangan inform konsen umum. Kalau sudah tanda tangan inform konsen umum gitu ya, berkas-berkas itu sudah nggak ditanya lagi. Paling ya cuma minta KTP buat ditulis di admisi rumah sakit, istilahnya seperti itu kan. Nah jadi tadi inform konsen di awal itu sangat mempengaruhi Mas Rizky. Jadi jangan sampai Star Lovers kebalik. Jadi tanda tangan inform konsen umum dulu, di tengah-tengah nggak mampu kira-kira untuk pembayaran minta beralih ke JKN, itu nggak bisa. Bahkan seringnya Mas Rizky, orang atau pasien itu ketika sudah menyampaikan sebagai peserta JKN, ke belakangnya itu dia akan tetap dijamin oleh JKN. Akan sangat jarang JKN beralih ke umum, itu jarang. Oh gitu. Jarang. Karena biasanya orang rumah sakit itu kan yang penting ketika disampaikan, misalnya contoh Mas Rizky, Mas Rizky masuk rumah sakit hari Jumat ini gitu kan, dicek statusnya nonaktif misalkan. Nah biasanya orang rumah sakit akan menginformasikan ke anggota keluarga Mas Rizky yang nganter, atau mungkin kalau semisalkan Mas Rizky sendirian ya nanti akan disampaikan juga gitu ya, Mas Rizky ini status kepesertanya nggak aktif, kami mohon dibantu kalau memang mau pakai JKN Mas Rizky maksimal hari Selasa, kan 3 kali 24 jam hari kerja, berarti kan Jumat, Senin, Selasa gitu kan. Maksimal hari Selasa Mas Rizky sudah lapor status kepesertaan aktif Mas Rizky ke kami. Jadi 3 kali 24 jam hari kerja atau sebelum pasien pulang gitu ya, harus lapor ke kami gitu kan, untuk bisa tetap menggunakan JKN. Nah Mas Rizky sudah lapor nih, misalkan hari Senin sudah lapor ke BPJS Kesehatan. Cuman kan yang namanya sistem kan kadang ada yang error gitu kan. Ternyata error di sistemnya BPJS atau sistem rumah sakit yang mengakibatkan Mas Rizky baru bisa lapor di hari Rabu, misalkan lapor ke rumah sakit. Yang penting Mas Rizky itu ada keinginan untuk istilahnya sudah lapor ke BPJS Kesehatan dulu, karena biasanya tadi Mas Rizky kan di rumah sakit yang menjadi mitra BPJS Kesehatan itu kan ada namanya petugas BPJS 1. Biasanya rumah sakit itu akan konfirmasi ke BPJS 1. Mbak atau Mas, pasien dengan nomor kartu ini atau NIK ini itu sudah lapor ke BPJS Kesehatan belum? Ini kemarin kendalanya itu statusnya nonaktif, saya minta hari Selasa lapor ke kami untuk status aktifnya. Kan biasanya nanti BPJS 1 akan konfirm ke kantor cabang gitu kan. Ternyata sudah ada pelaporan tapi memang ada kayak kendala sistem misalkan. Itu nanti biasanya akan ada kayak pengecualian dalam hal ini gitu. Jadi sampaikan dulu di awal menjadi pasien JKN
gitu. Tapi kalau misalkan dalam 3 hari itu, kemudian dalam pelaporan dan ternyata memang sudah boleh pulang, itu gimana Mbak prosedurnya Mbak? Padahal sedangkan pelaporan itu yang statusnya yang nonaktif itu sedang dalam pengurusan gitu. Nah, jadi gini, sebelum pasien pulang, kalau sebelum pasien pulang berarti kan mau tidak mau dia harus lapor ke ke petugas rumah sakit kalau statusnya sudah aktif. Nah, tadi petugas rumah sakit itu akan konfirmasi ke BPJS 1, kira-kira ada nggak sih pelaporan atas nama pasien ini ke kantor BPJS Kesehatan. Kalau memang ada dan memang sedang diproses, ya itu tadi akan ada pengecualian. Tapi beda kalau misalkan ternyata pas dicek nggak ada sampai hari ini, hari Selasa misalkan, sampai hari Selasa tuh nggak ada atas nama ini lapor ke BPJS Kesehatan, ya sudah mau tidak mau itu menjadi pasien umum gitu. Pasti akan dibantu oleh pihak rumah sakit, Mas. Baik. Yang berikutnya nih Mbak, ada Mas Nur di Serumbung yang mengatakan saya beberapa kali cek aktif atau tidaknya kepesertaan BPJS itu lewat Cika. Kok nggak bisa ya? Apa Cika sudah ganti nomor? Terus pertanyaan kedua ini pernyataan sih, selain pengaduan, apakah kita bisa mengungkapkan kepuasan kita terhadap pelayanan BPJS lewat kanal pengaduan yang sudah disebutkan tadi? Baik, terima kasih Mas Nur ya. Mas tadi Nur, ya. Mas Nur, yang pertama, jadi per April 2024 itu sudah nggak ada lagi Cika. Semuanya itu terintegrasi ke Pandawa, Mas Nur. Jadi kalau Mas Nur menyimpan nomor Pandawa yaitu di 08118 165 itu sudah termasuk layanan administrasi, informasi dan pengaduan, Mas Nur. Jadi kalau Mas Nur mau ngecek status kepesertaan silahkan bisa WA ke Pandawa tadi. Nanti tinggal dipilih menu yang informasi, kemudian submenunya nanti cek status kepesertaan. Nanti tinggal masukkan formatnya, misalkan NIK, tanggal, bulan, tahun lahir secara lengkap. Itu nanti akan ada status aktif kartunya di situ, gitu. Boleh disebutkan ulang, Mbak, mungkin Pandawanya tadi? Boleh. 08118 165 165. Ya, itu WA Pandawa gitu ya. Kemudian yang kedua itu sebenarnya pernyataan tadi ya, Mas ya. Nah, kalau Mas Nur memang merasa puas dengan pelayanan kami sangat berterima kasih. Berterima kasih ya Mas Nur ya. Nah, silakan Mas Nur bisa menyampaikan penilaian Mas Nur gitu ya. Bisa juga lewat tadi WA Pandawa boleh, atau lewat yang namanya Google Map. Ya kan ada rating gitu kan, Google Review. Nah itu nanti bisa lewat situ, nggak apa-apa Mas Nur. Nanti kan misalkan Mas Nur kalau Serumbung itu kan biasanya masuknya kantor cabang Magelang gitu kan, atau mungkin Mas Nur memperoleh layanan di mana yang Mas Nur merasa puas, misalkan contoh di Rumah Sakit Sleman misalkan gitu ya. Nanti Mas Nur bisa masuk ke Google Map-nya, alamatnya BPJS Kesehatan cabang Sleman. Itu nanti mau dibantu rating bintang 5-nya gitu ya. Kemudian kalau ada ulasan positif boleh disampaikan di situ. Gitu. Jarang loh Mas mengapresiasi seperti Mas Nur ini, benar. Biasanya karena orang, ya sebenarnya bukan orang Jawa juga sih. Kadang kita itu agak sulit mengapresiasi tapi lebih mudah menyalahkan, betul. Gitu ya Mas Rizky ya. Nah, itu untuk Mas Nur tadi saya sangat berterima kasih. Terima kasih ya Mas Nur ya. Nah, ini jadi apa yang jadi tantangan sih Mbak dalam pengelolaan PPIP ini sendiri bagi BPJS Kesehatan Sleman nih Mbak? Tantangannya karena kalau aduan, yang namanya aduan itu kan perspektifnya berbeda Mas. Kadang tadi ya peserta itu merasa saya sudah sesuai dengan prosedur, tapi kok ternyata nggak dilayani atau tidak memperoleh apa yang saya inginkan. Kita sudah jelaskan, pihak rumah sakit sudah menjelaskan bahwa prosedurnya itu bukan yang dimaksud oleh peserta, ya peserta tetap nggak terima. Ada yang seperti itu. Bahkan ada juga yang dia bolak-balik menanyakan aduan dengan inti aduan yang sama. Ada loh Mas, sampai sekarang itu masih ada, masih berlanjut. Jadi dia itu pertama kali mengadukan itu tentang kalau nggak salah masalah obat gitu kan. Sudah kami jelaskan, pihak rumah sakit pun menjelaskan, ya dia tetap nggak mau terima. Itu salah satu tantangan dari kami. Jadi ya sebenarnya tantangan-tantangan ini pasti akan terus ada gitu ya. Cuman bagaimana cara kita BPJS Kesehatan kemudian mitra BPJS Kesehatan untuk bisa menangani aduan-aduan tersebut gitu Mas Rizky. Oke, nah lalu pencegahan apa nih Mbak yang dilakukan BPJS Sleman ketika ada kejadian yang lalu nih, waktu mungkin JKN mungkin 5 tahun yang lalu, kemudian kan semakin berkembang nih sekarang terutama di pelayanannya. Nah, kemudian untuk pencegahannya supaya kejadian-kejadian kemarin tidak berulang, ini langkah-langkah apa yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan nih? Ya, jadi gini, kejadian-kejadian yang berulang berarti salah satu poinnya yang aduan-aduan tadi ya Mas ya. Jadi kami itu ada namanya setiap
3 bulan sekali kalau nggak salah. Itu ada namanya monitoring evaluasi terkait penanganan pengaduan, Mas. Jadi kami itu ditantang, istilahnya ditantang gitu ya. Bagaimana caranya BPJS Kesehatan itu bisa menurunkan minimal 10 saja, 10 aduan yang berulang setiap tahun. Padahal aduan tersebut pasti akan terus ada. Contoh terkait antrian online. Nah, antrian online itu pasti setiap bulan itu akan muncul terus aduannya, Mas. Cuman bagaimana caranya kami BPJS Kesehatan bisa paling tidak antrian online ini sudah nggak masuk ke top 10 lagi aduan yang masuk ke kantor BPJS Kesehatan. Itu. Jadi ya paling tidak kalau ditanya langkah-langkahnya ya pasti kami akan melakukan inovasi-inovasi. Salah satunya mungkin perbaikan proses antrian online tadi gitu kan. Gimana caranya peserta itu semua bisa menggunakan antrian online tanpa ada kendala, seperti itu. Oh, baik. Kita akan masuk ke sesi terakhir nanti ya Mbak ya. Terima kasih buat Star Lovers yang bertanya. Dan kalau misalkan masih ada yang bertanya, boleh deh sekali lagi satu pertanyaan lagi boleh Anda sampaikan di 0818621013. Kita akan kembali setelah yang berikut ini. 101,3 Star FM Inspiring Sound masih di bincang spesial bersama BPJS Kesehatan Sleman dan ada Mbak Ika Nurdiniawati selaku staf edukasi dan penanganan pengaduan BPJS Kesehatan cabang Sleman. Mbak, kita nggak kerasa ya udah di sesi terakhir nih. Mungkin apa yang mau disampaikan dari Mbak Ika nih, monggo Mbak. Baik, untuk Star Lovers, bagi Star Lovers yang ingin menyampaikan aduan, kemudian ingin menyampaikan permintaan informasi kepada BPJS Kesehatan, silakan Star Lovers bisa mengakses kanal-kanal layanan yang sudah kami sediakan. Salah satunya itu tadi ya ada BPJS Kesehatan, kantor BPJS Kesehatan. Kemudian yang kedua bisa juga melalui aplikasi mobile JKN di menu pengaduan layanan JKN. Kemudian bisa juga melalui website BPJS Kesehatan boleh. Kemudian bisa juga melalui BPJS Kesehatan Care Center 165. Kemudian bisa juga Mas Rizky nanti bisa melalui platform Zoom ya, yang setiap hari Kamis untuk kantor BPJS Kesehatan cabang Sleman. Atau kalau semisalkan Star Lovers sedang ada di salah satu fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut atau rumah sakit dan membutuhkan layanan-layanan untuk aduan atau permintaan informasi, silahkan bisa menghubungi petugas BPJS 1 yang ada di rumah sakit tersebut. Seperti itu Mas Rizky. Baik, Mbak Ika, terima kasih sudah hadir di studio Star FM di pagi hari ini dan juga memberikan insight baru dan juga sudah menerima aduan dari Star Lovers ya. Secara online via radio gitu ya. Dan semoga kita ketemu lagi di lain kesempatan Mbak dan juga dengan obrolan lainnya ya. Selamat pagi Mbak, sukses selalu. Selamat pagi Mas Rizky dan selamat pagi Star Lovers. Terima kasih Star Lovers yang sudah bergabung dan juga sudah memberikan pertanyaan di pagi hari ini bincang spesial bersama BPJS Kesehatan Sleman. Kalau gitu saya Rizky Arif pamit, selamat pagi, sampai jumpa.